Bab 2214 Perubahan. 2214 Perubahan. Feng Yin tidak pergi setelah meninggalkan namanya di ketinggian 90 kaki. Tak lama kemudian, Tai Hua naik juga dan ki darahnya melonjak dengan tsunami. Memang, dia melirik Feng Yin di sampingnya dan tidak terus naik. Ia juga mengukir namanya di ketinggian 90 kaki. Tanda seru. Jika dia terus mendaki, gravitasi yang harus dia tanggung tidak akan terbayangkan dan tidak akan sia-sia. Pertarungan sejati antara mereka berdua adalah pertarungan peringkat terakhir. Pada ketinggian 90 kaki di prasasti, keduanya saling bertukar pandang dan bunga api beterbangan, keduanya bisa melihat semangat juang di mata satu sama lain. Di hati kedua makhluk abadi yang bereinkarnasi, hanya pihak lain yang layak menjadi lawan mereka untuk peringkat bumi kali ini. Kedua rekan Daois ini benar-benar menarik. Kesempurnaan abadi Xieling tersenyum dan berkata, meninggalkan nama mereka di ketinggian 90 kaki di prasasti harus menjadi rekor. Sejauh yang saya tahu, ini belum pernah terjadi sebelumnya dan kemungkinan besar tidak akan terlampaui di masa depan juga. Banyak kultivator dari Flying Immortal Sect dan Imperial Wind Temple sedikit mengangkat kepala mereka dan merasa bangga. Feng Yin dan Tai Hua berdiri berdampingan di prasasti peringkat bumi seperti dua dewa yang sempurna. Mereka bersinar tak tertandingi dan naik ke puncak, memandang dunia dengan cara yang tak tersentuh. Cuma 90 kaki. Apa yang perlu dibanggakan? Yunting melihat wajah para kultivator dari Flying Immortal Sect dan Imperial Wind Sect dan mencibir. Sayangnya, bahkan kamu, Yunting, hanya pandai berbicara. Anda tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengambil bagian. Heaven Immortal Green Peak berkata dengan acuh tak acuh. Yunting mendengus dingin dan tidak menjawab. Feng Yin dan Tai Hua turun dan beristirahat tidak jauh. Tak lama kemudian, Yue Feng dari Sekte Abadi Laut Gunung tiba di depan prasasti. Yue Feng juga berada di peringkat ketiga dalam prediksi peringkat bumi. Prediksi peringkat bumi memiliki evaluasi yang sangat tinggi terhadapnya. Menurut penyusun, jika bukan karena dua makhluk abadi yang bereinkarnasi, Yue Feng akan menjadi yang teratas di peringkat bumi kali ini. Yue Feng berdiri di depan prasasti dan sedikit mengangkat kepalanya, melihat dua gelar dao di titik tertinggi dengan ekspresi ragu-ragu. Setelah hening sejenak, dia mengatupkan bibirnya dan tidak memilih untuk terbang ke udara untuk mencoba dan melampaui mereka berdua. Dia berdiri di tempat dengan kaki di tanah dan meninggalkan namanya di prasasti. Setelah itu, dia datang ke sisi lain dan mengambil posisi lotus. Dia mengonsumsi pil eliksir dan mulai memulihkan esens ki dan staminanya. Ketika dia melihat itu, Xieling memuji, murid Sekte Abadi Laut Gunung ini tidak buruk. Dia memiliki kepribadian yang tenang dan tidak menghabiskan esens ki atau staminanya dengan gegabah untuk memperebutkan posisi yang tidak perlu. Masa depannya menjanjikan. Heaven Abyss of Mountain Sea Immortal Sekte mengangguk sedikit kagum juga. Menurut pendapatnya, daripada menghabiskan esens ki dan staminanya untuk bersaing memperebutkan ketinggian prasasti, dia mungkin juga mengumpulkan momentum dan meledak dalam pertarungan peringkat terakhir. Saat itu, Tai Han yang berada di peringkat keempat sudah naik dan melangkah menuju prasasti. Tidak heran mengapa Tai Han adalah panglima besar pengawal eksekusi bumi. Meskipun dia tertunda di level 2, dia masih melampaui semua orang dan menjadi orang keempat yang tiba sebelum prasasti peringkat bumi. Tai Han mengangkat kepalanya dan melihat kedua nama yang tingginya 90 kaki itu. Dia tidak memilih untuk terbang ke udara. Sebagai gantinya, dia mengukir namanya di bawah. Dengan gelar Dao Feng Yin dan Tai Hua di ketinggian 90 kaki, memandang rendah semua orang, pembudidaya lain tidak memiliki keinginan untuk berjuang demi supremasi. Aneh. Tiba-tiba, Su Xiaotian berbisik, Yang Mulia, bukankah Kerajaan Abadi Jin Agung dan Sekte Abadi Terbang bergabung untuk membunuh Tuan Su? Mengapa mereka tidak melakukan apa-apa? Xie Qingcheng mengerutkan kening. Dia telah mempertimbangkan pertanyaan ini sejak babak penyisihan dimulai. Itu juga kebingungannya saat ini. Mungkinkah Pangeran Yuan Zuo benar-benar menggertak? Xie Qingcheng melirik Pangeran Yuan Zuo yang tidak jauh darinya. Pada saat itu, Pangeran Yuan Zuo memasang ekspresi santai. Tidak ada tanda-tanda kecemasan, seolah-olah segala sesuatu di hadapannya sesuai harapannya. Setelah Tai Han mengukir namanya, dia bertukar pandang dengan Tai Hua dan sedikit mengangguk sebelum menuju ke sisi lain. Jantung Xie Qingcheng berdetak kencang saat dia berkata, "Aku mengerti."
Mereka akan menyerang di sini. Di depan prasasti peringkat bumi. Su Xiaotian bertanya. Xie Qingcheng mengangguk dan berkata, selain beberapa formasi teleportasi, ada juga prasasti peringkat bumi ini yang dapat mengumpulkan para pembudidaya kerajaan Jin Agung dan Sekte Terbang Abadi. Namun, para pembudidaya kerajaan abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang bukanlah satu-satunya yang dapat berkumpul sebelum prasasti peringkat bumi. Earth Immortals of Heaven and Earth Academy juga bisa berkumpul di sini. Su Xiaotian mengerutkan kening. Pada saat itu, murid Akademi Surga dan Bumi lainnya pasti tidak akan melihat Tuan Su dikepung. Mungkinkah? Tiba-tiba, Xie Qingcheng memikirkan tebakan yang menakutkan dan ekspresinya sedikit berubah karena terkejut. Saat itu, pembudidaya kelima yang tiba di prasasti peringkat bumi telah muncul. Putri Scarlet Pelangi. Seperti yang diharapkan Xie Qingcheng, teknik gerakan Putri Scarlet Rainbow memberinya keuntungan besar di babak penyisihan 9 surga. Kekuatan tempurnya tidak bisa masuk dalam peringkat 5 besar. Namun, dia adalah orang kelima yang tiba di babak eliminasi 9 surga dan telah melampaui banyak pembudidaya di peringkat prediksi. Para tetua Akademi Surga dan Bumi saling bertukar pandang dan mengangguk puas. Ketika Putri Scarlet Rainbow tiba di depan prasasti Earth Ranking, dia melirik Feng Yin, Tai Hua dan dua lainnya yang sedang beristirahat dengan mata tertutup. Dia kemudian melihat keempat nama di prasasti itu dan sedikit cemberut. Dia tidak seperti Yue Feng dan Tai Han. Dia marah dan ingin mencobanya. Melonjak ke udara, dia terbang semakin tinggi, melepaskan banyak seni abadi dan kekuatan surgawi secara berurutan. Namun, pada saat dia mencapai ketinggian 70 kaki, dia sudah kelelahan dan tidak bisa lagi terbang ke udara. Dia tidak punya pilihan selain mengukir namanya di tempat ini. Sosok Princess Scarlet Rainbow turun perlahan. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Xie Qingcheng sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menatap 9 surga dengan ekspresi gugup. Saat Putri Scarlet Rainbow hendak mendarat di tanah, perubahan terjadi. Immortal Tai Hua dan Tai Han yang awalnya beristirahat dengan mata tertutup di kedua sisi prasasti tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka berdua bergerak dan menyerang pada saat yang sama, menyerbu ke arah Princess Scarlet Rainbow. Perubahan ini terjadi tanpa peringatan apapun. Princess Scarlet Rainbow baru saja mengukir namanya di ketinggian 70 kaki dan benar-benar kelelahan. Ditambah dengan fakta bahwa dia lengah dan sekarang dikelilingi oleh dua inkarnasi monster tertinggi, Immortal Tai Hua dan Tai Han, dia tidak bisa bertahan melawan mereka sama sekali. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan mereka sendirian. Sekarang kedua ahli telah bergabung dan semuanya terjadi begitu tiba-tiba saat dia kelelahan, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun dia cepat, dia dibatasi oleh gravitasi di ruang level 5 dan sangat terpengaruh. Serangan Immortal Tai Hua dan Tai Han seperti guntur dan tiba seketika. Penonton pun tercengang di tempat dan tidak bisa bereaksi sesaat, apalagi Princess Scarlet Rainbow yang terlibat langsung. Bang! Bang! Kedua belah pihak hanya bertukar satu putaran pukulan. Saat sosok Putri Scarlet Rainbow turun, dia ditahan oleh Immortal Tai Hua. Itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Princess Scarlet Rainbow ditangkap. Kesadaran roh Immortal Tai Hua bergerak dan dia mengedarkan seni abadi, melepaskan segel yang tercetak pada Princess Scarlet Rainbow. Tubuh Princess Scarlet Rainbow, esens Ki dan esens Spirit disegel dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Previous. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Raja Sein Yongheng Chapter 2215 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 3 Maret tahun 2023 LEAVEACOMMENT. Previous. Semua chapter. Next. A plus A Dark Mode, of perbaikan kata. Bab 2215 pelajaran. 2215 pelajaran. Ketika dia melihat itu, Xie Qingcheng menghela nafas secara internal. Memang, apa yang dia khawatirkan sebelumnya terjadi. Ketika dia menyadari bahwa kerajaan abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang akan menyerang prasasti peringkat bumi, dia samar-samar bisa menebak bahwa ada kemungkinan besar para pembudidaya Akademi Langit dan Bumi akan menjadi sasaran. Apa yang coba dilakukan oleh Sekte Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang? Tanda seru, tanda seru. Penatua Zong dari Akademi Surga dan Bumi bertanya dengan keras dengan ekspresi yang berubah.
Para tetua lainnya melihat ke arah kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang dengan tatapan marah. Kesempurnaan abadi Xieling sedikit mengernyit dan bertanya, Yuan Zuo, Laut Putih, apa artinya ini? Selain sebagai murid Akademi Surga dan Bumi, Putri Scarlet Rainbow juga seorang putri kerajaan abadi Yan Yang. Tidak mungkin Xieling acuh tak acuh saat melihat itu. Pangeran Yuan Zuo berdiri dan sedikit membungkuk pada Xieling sambil tersenyum. Jangan khawatir, Yang Mulia. Tai Han dan Tai Hua tahu batas kemampuan mereka dan pasti tidak akan menyakiti Putri Scarlet Rainbow. Ekspresi Xieling melembut. Pangeran Yuan Zuo melanjutkan, tidak hanya itu, Tai Han dan Tai Hua bahkan menunggu Putri Scarlet Rainbow mengukir namanya di prasasti peringkat bumi sebelum menyerangnya. Kami hanya menyegel Putri Scarlet Rainbow sementara sehingga dia bisa menonton pertunjukan yang bagus dari samping. Heaven Immortal White Sea melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dan berkata dengan santai sambil tersenyum. Apa artinya ini? Tetua He dari Heaven and Earth Academy sebaliknya melotot dan berteriak. Tidak apa. Pangeran Yuan Zuo mengangkat bahunya sedikit dan berkata dengan santai, aku hanya ingin para murid Akademi Langit dan Bumi berperilaku baik nanti agar mereka tidak terluka. Pada saat itu, para tetua Akademi juga mengerti. Tindakan Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sekte adalah untuk menahan murid-murid Akademi Surga dan Bumi lainnya terlebih dahulu agar mereka tidak membantu Su Zimo di kemudian hari. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Su Zimo adalah satu-satunya yang diincar oleh rencana Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sect. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kedua faksi ini akan menargetkan Akademi Langit dan Bumi secara keseluruhan. Ekspresi Penatua Zong mengerikan ketika dia berkata dengan dingin, apakah itu berarti bahwa sejak awal, kedua faksi Anda siap untuk bergabung untuk menangani Akademi Langit dan Bumi? Di peringkat bumi sebelumnya, meskipun ada juga pertarungan antara pembudidaya dari faksi utama, itu tidak akan berubah menjadi pertarungan antar faksi. Paling tidak, 3 kerajaan abadi dan 4 sekte abadi pasti tidak akan jatuh. Untuk berpikir bahwa kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang akan bergabung untuk secara terbuka menyerang para pembudidaya Akademi Langit dan Bumi demi bumi abadi pada pertemuan 10.000 tahun ini. Karena Akademi Langit dan Bumi ingin melindungi orang berdosa yang diburu oleh Kerajaan Jin Agung, kamu harus menanggung ini. Selain Putri Scarlet Rainbow, tidak ada orang lain dari Akademi Langit dan Bumi yang memiliki kesempatan untuk meninggalkan nama mereka di peringkat bumi kali ini. Pangeran Yuan Zuo tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengakuinya. Dia mencibir dengan ekspresi mengejek, pertarungan untuk peringkat bumi ini dapat dianggap sebagai pelajaran kecil untuk Akademi Surga dan Bumi. Tentu, Penatua He sangat marah sehingga dia malah tertawa. Karena kedua faksimu tidak tahu malu, jangan salahkan Akademi kami karena tidak menunjukkan belas kasihan di masa depan. Akademi Langit dan Bumi pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Pertemuan 10.000 tahun berikutnya akan diadakan di Akademi Surga dan Bumi. Sebagai tuan rumah, Akademi Surga dan Bumi secara alami memiliki banyak cara untuk membalas dendam pada kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang. Seakan dia bisa membaca pikiran Penatua He, Pangeran Yuan Zuo tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Paling-paling, kami hanya akan mengirim beberapa orang dari kerajaan abadi jin besar ke pertemuan 10.000 tahun berikutnya sehingga Akademi Langit dan Bumi dapat membalas dendam. Anda, Penatua He sangat marah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena mereka merencanakan ini dan bersiap untuk menyerang Akademi Langit dan Bumi, mereka secara alami memperhitungkan konsekuensinya dan telah lama memikirkan tindakan balasan. Laut Putih Abadi Surga memandangi para tetua Akademi Langit dan Bumi dan tersenyum santai. Rekan Taois, jangan khawatir. Tai Hua, Tai Han, dan yang lainnya tahu batas kemampuan mereka. Selain Su Zimo, mereka tidak akan membahayakan nyawa murid Akademi lainnya. Penatua Zong memiliki ekspresi marah saat dia mengepalkan tinjunya dan menatap Pangeran Yuan Zuo dan Laut Putih Abadi Surga dengan dingin. Meskipun para tetua Akademi sangat marah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa membiarkan situasi berkembang. Menarik, menarik. Heaven Immortal Green Peak dari Imperial Wind Temple bertepuk tangan dan tersenyum. Sebenarnya, tetua, tidak perlu marah. Dari sudut pandang lain, masalah ini mungkin merupakan bentuk perlindungan bagi para murid Akademi ini. Pikirkan tentang itu. Jika murid Akademi ini tidak disegel,
mereka akan bertarung nanti dan kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Berapa banyak murid akademi yang bisa bertahan hidup dengan reinkarnasi abadi seperti Tai Hua? Heaven Immortal Green Peak hanya menonton pertunjukan dan mengipasi api. Hahaha. Yunting tertawa terbahak-bahak dan memandang curiga ke puncak hijau abadi surga. Aku benar-benar menyaksikannya. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang membuat kepalsuan terdengar begitu bagus. Heaven Immortal Green Peak terkekeh. 9 surga. Apa yang sedang kalian lakukan? Princess Scarlet Rainbow tertahan dan mengerutkan kening. Dia memelototi Immortal Tai Hua dan Tai Han dan berteriak dengan ekspresi marah. Immortal Tai Hua memiliki ekspresi angkuh dan mengabaikan Princess Scarlet Rainbow. Dia berjalan ke sisi prasasti dan terus beristirahat dengan mata terpejam. Putri, kami harus merepotkanmu. Tai Han berkata dengan acuh tak acuh. Dia mendukung Putri Scarlet Rainbow dan menempatkannya di samping prasasti dalam posisi bersila. Sepanjang seluruh proses, Putri Scarlet Rainbow tidak bisa bergerak dan hanya bisa membiarkan Tai Han memanipulasinya. Jingan, lepaskan aku. Beraninya kau menyentuhku. Ini adalah kerajaan abadi Yan Yang. Sial. Princess Scarlet Rainbow tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa mengutuk untuk melampiaskan amarah di hatinya. Betapa berisiknya. Immortal Tai Hua sedikit mengernyit dan menjentikkan jarinya dengan lembut. Essence Ki-nya dengan cepat membentuk rune di udara yang mendarat di wajah Princess Scarlet Rainbow. Oh. Ketika Putri Scarlet Rainbow menyadari bahwa dia tidak dapat berbicara, wajahnya memerah dan dia semakin marah. Namun, dia berjuang untuk sesaat tetapi tidak dapat menembus segel yang ditanam oleh Immortal Tai Hua. Dia hanya bisa sedikit terengah-engah dan memelototi Tai Hua dan Tai Han yang tidak jauh dari sana, tidak menginginkan apapun selain membunuh mereka dengan tatapannya. Tidak jauh, Feng Yin tidak membuka matanya sepanjang waktu, seolah-olah dia tidak peduli dengan masalah ini. Yue Feng dari Mountain Sea Immortal Sekte menyaksikan dengan dingin dari pinggir sambil berpikir keras. Dia samar-samar menebak sesuatu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia atau Sekte Abadi Laut Gunung. Tidak perlu baginya untuk repot. Dia hanya memiliki satu tujuan kali ini, untuk mencapai puncak peringkat bumi secepat mungkin. Tak lama kemudian, pembudidaya ke-6 yang tiba di prasasti peringkat bumi muncul. Dia juga dari Flying Immortal Sect dan gelar daunnya adalah King Chenzi. Dia memiliki wajah yang tampan dan jubah putihnya berkibar tertiup angin, tampak luar biasa. Jika bukan karena penampilan Immortal Tai Hua, King Chenzi akan menjadi Earth Immortal nomor 1 dari Flying Immortal Sect. King Chenzi tiba dan mengukir namanya di prasasti. Dia sama sekali tidak terkejut ketika dia melihat Princess Scarlet Rainbow yang tertahan dan membungkuk sedikit ke Immortal Tai Hua sebelum duduk untuk beristirahat. Orang ketujuh yang tiba di prasasti itu berasal dari kerajaan abadi Yan Yang, Xie Yun. Kembali ke pertarungan antara generasi muda keluarga kerajaan-kerajaan abadi Yan Yang, Putri Scarlet Rainbow dikalahkan oleh Xie Yun. Dalam prediksi peringkat bumi, Xie Yun juga berada di peringkat 10 besar. Bab 2216 dipaksa menjadi sudut. 2216 dipaksa ke sudut. Sesampainya di depan prasasti peringkat bumi, Xie Yun memandangi Putri Scarlet Rainbow yang sedang duduk dalam posisi lotus tidak jauh setelah meninggalkan namanya di atasnya. Aku pernah mengalahkanmu sebelumnya. Di babak eliminasi 9 surga, kamu mengalahkanku sekali. Sepertinya kita hanya bisa bersaing dalam pertarungan peringkat. Oh, mata Princess Scarlet Rainbow melebar dan dia tidak bisa berbicara, hanya merintih. Tanda seru. Xie Yun sedikit mengernyit dan berjalan ke depan perlahan saat dia melihat ekspresi aneh di wajah Putri Scarlet Rainbow. Saat dia hendak bertanya, Tai Han di samping tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Yang mulia Xie Yun, Putri Scarlet Rainbow baik-baik saja. Tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Tonton saja pertunjukannya dari pinggir lapangan, Yang mulia." King Chenzi dari Flying Immortal Sect juga tersenyum. Tatapan Xie Yun menyapu melewati mereka berdua dan mendarat di Immortal Tai Hua yang tidak jauh, samar-samar menebak sesuatu. Xie Yun merenung sejenak sebelum mundur ke samping untuk menunggu dan melihat. Oh, Princess Scarlet Rainbow mengeluarkan suara terus-menerus. Xie Yun menggelengkan kepalanya sedikit dengan ekspresi menyesal.
Selama Princess Scarlet Rainbow baik-baik saja, dia tidak peduli dengan nyawa orang lain. Bahkan, beberapa orang bahkan mungkin menjadi lawannya untuk Earth Ranking. Bahkan jika mereka ditekan dan dibunuh, dia tidak akan ikut campur. Yang kedelapan berasal dari Sekte Abadi Laut Gunung, Pangeran Yunlei. 1000 tahun yang lalu, Pangeran Yunlei mengambil bagian dalam pemilihan Sekte Abadi bersamaan dengan Putri Scarlet Rainbow. Namun, dia bergabung dengan Sekte Abadi Laut Gunung. Setelah Pangeran Yunlei meninggalkan namanya di prasasti, dia mendengar rengekan Putri Scarlet Rainbow dan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tatapannya menyapu melewati Immortal Tai Hua, Tai Han dan King Chenzi dan jantungnya berdetak kencang. Meskipun lokasi mereka tampak biasa saja, mereka sangat khusus. Setiap pembudidaya yang tiba sebelum prasasti peringkat bumi bisa jatuh ke dalam pengepungan mereka. Jantung Yunting berdetak kencang saat dia menyimpulkan kebenaran kasar dan mundur ke sisi lain untuk menonton. Kesembilan, Pangeran Yun Tao dari Kerajaan Abadi Sisuan. Kesepuluh, Ye Fei dari Akademi Langit dan Bumi. Saat Ye Fei mencapai level 5, para tetua akademi menjadi gugup. Ye Fei adalah yang nomor satu dari kompetisi sekte luar dan akademi memiliki harapan besar untuknya. Semua orang di luar 9 surga tahu apa yang akan terjadi. Namun, Ye Fei tidak tahu bahwa jebakan raksasa menunggunya di depan. Selama dia tiba di prasasti peringkat bumi, Tai Han dan yang lainnya akan menyerang dan tidak memberinya kesempatan untuk meninggalkan namanya di prasasti. Ini juga merupakan kecemerlangan kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang. Dengan keterlibatan Immortal Tai Hua dan Tai Han, mereka berdua bisa bergabung selama mereka tiba di prasasti terlebih dahulu. Kombinasi keduanya sudah cukup untuk menekan siapapun yang lengah. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya dari kerajaan abadi jin besar dan sekte terbang abadi tiba. Adapun para pembudidaya Akademi Langit dan Bumi, setiap kali seseorang tiba di prasasti, mereka akan ditekan dan disegel sampai Su Zimo muncul. 9 surga. Angin liar melolong dan kerikil memenuhi udara. Untuk beberapa alasan, ada aura pembunuh di ruangan ini. Di pasir, Ye Fei terus maju dan akhirnya melihat prasasti peringkat bumi yang tingginya 100 kaki di pasir. Ada juga beberapa pembudidaya yang tersebar di sekitar prasasti peringkat bumi, beristirahat dengan mata tertutup. Di antara mereka ada seorang wanita. Dari jauh, dia terlihat seperti Putri Scarlet Rainbow dari pakaian dan sosoknya. Karena pasir kuning menghalangi penglihatannya, kesadaran rohnya tidak bisa meluas terlalu jauh dan Ye Fei tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Mata Putri Scarlet Rainbow melebar saat dia melihat pendekatan Ye Fei. Namun, dia tidak bisa berbicara dan hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk merintih. Namun, mulutnya disegel oleh Immortal Tai Hua dan bahkan suara rengekannya pun sangat lembut. Kecuali ada yang dekat, mereka tidak akan bisa mendengarnya. Ye Fei melangkah maju dengan cepat dan secara bertahap mendekati prasasti peringkat bumi, secara bertahap melihat beberapa orang di sekitarnya. Feng Yin, Tai Hua, Tai Han. Wanita itu memang Putri Scarlet Rainbow. Junior Scarlet Rainbow, untuk berpikir bahwa kamu bahkan lebih cepat dariku. Ye Fei berkata dengan keras sambil tersenyum dan terus maju menuju prasasti peringkat bumi. Princess Scarlet Rainbow bisa mendengar suara Ye Fei, tapi dia tidak bisa mendengarnya. Semakin banyak yang terjadi, semakin dia menjadi cemas. Ye Fei mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba-tiba berhenti. Mempersempit pandangannya sedikit, dia melihat beberapa pembudidaya di sekitar prasasti peringkat bumi dengan ekspresi bingung. Fakta bahwa Putri Scarlet Rainbow tidak menjawab membuatnya khawatir. Dia menyapu pandangannya ke lokasi Immortal Tai Hua, Tai Han dan King Chenzi dan melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada yang tidak beres. Ye Fei mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Seperti yang diharapkan dari sekte luar Akademi Surga dan Bumi nomor 1. Kewaspadaanmu telah melampaui yang lain. Tiba-tiba, King Chenzi dari Flying Immortal Sect membuka matanya dan terkekeh. Pada saat yang sama, Tai Han bergerak dan menyerbu ke arah Ye Fei dengan kecepatan yang sangat cepat. King Chenzi menerjang ke arah Ye Fei juga. Awalnya, mereka berdua ingin menunggu Ye Fei mendekat sebelum menyerang. Untuk berpikir bahwa Ye Fei akan melihat sesuatu yang tidak biasa sebelumnya. Reaksi Ye Fei juga sangat cepat dan dia mundur saat King Chenzi berbicara. Baik itu Tai Han atau King Chenzi,
mereka berdua berada di atasnya dalam peringkat. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, dia memiliki peluang untuk menang. Namun, dia tidak memiliki peluang untuk menang jika keduanya bergabung. Selanjutnya, ada Immortal Tai Hua di sana. Ye Fei sangat menentukan dan membuat keputusan dalam sekejap. Dia tidak berniat melawan Tai Han dan King Chenzi. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini dan mengumpulkan rekan sektenya dari akademi sebelum membuat rencana lebih lanjut. Kalau tidak, jika murid akademi tiba satu demi satu, mereka tidak akan mampu bertahan melawan banyak pembudidaya kerajaan Jin Agung dan Sekte Abadi Terbang. Dalam waktu sesingkat itu, semua tindakan balasan Ye Fei sudah menjadi solusi terbaik. Namun, Tai Han dan King Chenzi terlalu kuat. Tak satu pun dari mereka akan membiarkannya pergi dengan mudah. Ke atas, Tai Han menyalurkan roh esensinya dan berteriak pelan. Dinding es raksasa muncul dari udara tipis di belakang Ye Fei dan menghalangi jalannya ke depan. Dia tidak bisa membiarkan murid akademi pergi jika ada yang berubah. Tai Han juga tidak menahan diri dan segera melepaskan kekuatan surgawi yang lebih besar. Ye Fei memadatkan pedang dengan jarinya dan menyalurkan roh esensinya. Dengan teriakan lembut, dia menusuk ke arah dinding es di belakangnya. Ledakan. Sinar pedang yang cemerlang meledak dari pedang jarinya, menembus lubang di dinding es. Namun, dengan sedikit penundaan itu, serangan King Chenzi sudah turun. Ye Fei tidak berdaya dan hanya bisa bertahan sekali lagi. King Chenzi terkekeh dan tidak melawan Ye Fei secara langsung. Dia hanya memadatkan kinya menjadi benang dengan kedua tangan dan menahannya kembali. Di sisi lain, Tai Han tiba dan menebas kepala Ye Fei dengan telapak tangannya seperti pedang. Niat dingin menyelimutinya dan Ye Fei bergidik. Ki darahnya bersirkulasi perlahan dan hampir membeku menjadi es. Itu sangat kuat. Ye Fei terkejut. Dia memadatkan pedang jarinya dan menusuk secara terbalik, bertabrakan dengan pedang telapak tangan Tai Han. Retakan, retakan, retakan. Seketika, lapisan es menutupi pedang jari Ye Fei. Frost menyebar di sepanjang lengannya terus-menerus. Di sisi lain, 10 benang hitam tipis yang dipadatkan oleh jari-jari King Chenzi melilit tubuh Ye Fei dan mengikat anggota tubuhnya. Kombinasi dari dua ahli tingkat atas memaksa Ye Fei terpojok dalam beberapa putaran. Bab 2217 pohon. 2217 pohon. Pekikan. Ye Fei memuntahkan aliran ki putih yang menusuk ke arah wajah King Chenzi seperti pedang terbang. Itu tajam dan tidak kalah dengan senjata dewa. King Chenzi tidak berani ceroboh dan mengelak dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, ki darah Ye Fei melonjak dan suara tsunami bergema. Esens ki di tubuhnya memuntahkan dan melepaskan aliran pedang ki yang menyerupai naga. Mereka berdengung dan mengelilinginya dengan aura yang luar biasa. Tanda seru. Fenomena garis darah. Ye Fei tahu bahwa dia berada dalam situasi putus asa dan tidak berani menahan diri sama sekali. Dentang. 10 utas esens ki yang dilepaskan oleh King Chenzi dipotong oleh pedang ki. Es di tubuh Ye Fei hancur di bawah baptisan pedang ki saat pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Segel. Saat itu, suara acuh tak acuh terdengar di sampingnya. Sebuah rune yang kuat turun dan menembus fenomena garis darah di sekitar Ye Fei, menanamkan banyak pedang ki di dadanya. Immortal Tai Hua telah menyerang. Rune itu memancarkan kekuatan aneh yang bahkan tidak bisa dilawan oleh fenomena garis darah Ye Fei. Ye Fei mendengus dan tubuhnya gemetar. Ki pedang garis keturunan yang mengelilinginya juga menghilang. Dia ingin mengaktifkan esens spiritnya dan melepaskan skill rahasia esens spiritnya untuk mencoba mengumpulkan esens ki. Namun, dia menyadari bahwa esens spirit dan esens ki-nya disegel sepenuhnya oleh kekuatan yang kuat. Apakah ini metode dari reinkarnasi abadi? Ye Fei memandang Immortal Tai Hua yang tidak jauh dan mencibir, menindas dengan angka. Betapa tak tahu malu. Ekspresi Immortal Tai Hua menjadi gelap. Meskipun dia adalah dewa bumi, karena statusnya sebagai makhluk abadi yang bereinkarnasi, dia selalu menganggap dirinya sebagai dewa yang sempurna. Kata-kata kasar Ye Fei setara dengan dewa bumi belaka yang menantang dewa sempurna seperti dia. Niat membunuh muncul di hatinya tetapi dia menekannya dengan cepat. Awalnya, Immortal Tai Hua tidak berniat menyerang. Namun, ketika dia melihat bahwa Tai Han dan King Chenzi tidak dapat menekan Ye Fei setelah beberapa putaran, dia sedikit tidak sabar. Khawatir akan terjadi sesuatu,
dia menyegel Ye Fei. Kamu sebaiknya berhati-hati ketika kamu berbicara di depanku, jangan sampai masalah keluar dari mulutmu. Nada immortal Taihua acuh tak acuh tapi ada niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Aku akan memberikan wajah Akademi Langit dan Bumi kali ini dan tidak membungkuk ke levelmu. Setelah itu, kesadaran roh immortal Taihua bergerak dan melepaskan rune lain, menyegel mulut Ye Fei. Yue Feng, Yun Lei dan Xie Yun menggelengkan kepala. Kekuatan tempur immortal Taihua, Taihan dan King Chenzi hampir bisa menduduki peringkat 5 besar di Earth Ranking. Jika mereka bertiga bergabung, bahkan Feng Yin mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, apalagi Ye Fei. Feng Yin tidak membuka matanya sepanjang waktu dan acuh tak acuh terhadap masalah ini. Dia masih beristirahat dengan mata terpejam. Taihan membawa Ye Fei yang juga tidak bisa berbicara ke sisi prasasti. Dia memindahkan yang terakhir di samping Putri Scarlet Rainbow dan mengambil posisi yang sama untuk memulihkan diri. Oh, Putri Scarlet Rainbow memandang Ye Fei seolah ingin mengatakan sesuatu. Ye Fei memiliki ekspresi dingin dan tidak mengatakan apapun sepanjang waktu. Sebagai orang nomor satu dari sekte luar akademi, dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga Akademi Langit dan Bumi. Akademi Surga dan Bumi pasti tidak akan menunggu kematian. Dia pasti tidak akan membiarkan skema Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sect berhasil. Dia tetap diam dan menunggu dalam diam. Di alun-alun. Para tetua Akademi Surga dan Bumi memiliki ekspresi yang sangat mengerikan. Bagus. Penatua Zong menggertakkan giginya dan menekan amarah di hatinya. Sekte Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang memang mampu. Akademi Surga dan Bumi akan mengingat penghinaan hari ini dan pasti mengembalikannya di masa depan. Tindakan Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sekte tidak hanya ditargetkan pada Sushimo. Di hadapan banyak sekte, faksi, dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya pada pertemuan 10.000 tahun, ini juga merupakan tamparan keras bagi Akademi Langit dan Bumi. Bahkan Ye Fei tidak bisa bertahan lebih dari beberapa napas, apalagi murid lain dari Akademi Langit dan Bumi. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pembudidaya tiba di prasasti peringkat bumi. Termasuk Taihan, sudah ada 6 orang di sisi Kerajaan Agung Jin Abadi. Termasuk Immortal Taihua, sudah ada 7 orang dari Flying Immortal Sect. Kemudian, bahkan tanpa Immortal Taihua bergerak, para pembudidaya lain dari Kerajaan Jin Besar Abadi dan Sekte Terbang Abadi dapat menekan dan menyegel para murid akademi dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Pada saat itu, sudah ada 10 murid Akademi Langit dan Bumi yang tersegel di depan prasasti peringkat bumi. Sudah ada 48 nama di prasasti peringkat bumi. Tingkat 4. Perjalanan Sushimo lancar dan dia tiba di formasi teleportasi di tengah tanpa ada halangan. Pertama, dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa peringkat di lencana, ada cukup waktu. Dia mengamati sekelilingnya dan mengunci pandangannya pada pohon willow tidak jauh dari sana. Pohon willow sudah ada sejak lama dan batangnya tegak dengan kulit kayu yang kasar. Cabang-cabangnya halus dan berwarna hijau zamrud saat mereka menggantung di udara, bergoyang lembut tertiup angin. Meskipun pohon willow itu kuno, ia memancarkan kekuatan hidup yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan tanaman hijau subur di sekitarnya, pohon willow di depannya sedikit aneh dan menakutkan. Itu karena kulit manusia yang kering digantung di dahan willow yang terbalik. Karena mereka tidak memiliki daging atau tulang, kulit manusia yang keriput terlihat sangat mengancam. Bahkan dalam kematian, ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan di wajah mereka. Beberapa cabang willow bahkan memiliki pembudidaya yang menggantung di atasnya, mereka adalah dewa bumi yang mengambil bagian dalam babak penyisihan peringkat bumi kali ini dan jelas telah meninggal belum lama ini. Cabang-cabang willow yang tampaknya lemah melingkari leher para pembudidaya. Jika seseorang memusatkan perhatian mereka, mereka akan dapat melihat bahwa bahkan ada paku kecil di cabang pohon willow yang menembus pembuluh darah di leher para pembudidaya, perlahan-lahan menyerap kekuatan hidup mereka. Tak lama kemudian, Dewa Bumi akan berakhir sebagai kulit manusia yang kering juga. Bahkan untuk Sushimo yang terbiasa membunuh dan menumpahkan darah, dia juga merasakan sedikit rasa jijik. Dia berjalan menuju pohon willow. Jika dia tidak salah, harta karun di ruang ini seharusnya ada di pohon willow. Tak lama kemudian, Sushimo tiba dalam jangkauan pohon willow. Cabang willow dengan mayat segar tidak menghindarinya.
Sebaliknya, mereka bergoyang lembut tertiup angin dan mengayunkan mayat dengan mata melebar di depan Suzimo. Meski sepertinya tidak disengaja, itu lebih seperti peringatan. Fufu, Suzimo tersenyum. Kamu pikir kamu memiliki apa yang diperlukan untuk melawanku hanya karena kamu mendapatkan harta karun itu. Suzimo menatap pohon willow tidak jauh dan bergumam. Di ruang ini, ketika flora lain merasakan auranya, mereka memilih untuk tunduk dan mundur, membuka jalan, tidak ada makhluk hidup flora yang berani melawannya sama sekali. Namun, pohon willow di hadapannya telah hidup terlalu lama dan menyimpan harta karun. Tidak hanya tidak memberi jalan, bahkan ingin menakut-nakuti Suzimo. Saudara muda Su, apa yang kamu lakukan di sini? Saat itu, Liu Ping akhirnya menyusul dan terengah-engah. Aku akhirnya mengerti sesuatu. Ini, sebelum Liu Ping menyelesaikan kalimatnya, sebuah perubahan terjadi. Swoosh! Saat Liu Ping masuk, cabang pohon willow lembut yang berayun sebelumnya tiba-tiba berubah sangat bersemangat seolah-olah mereka telah merasakan mangsa dan merobek udara. Lusinan cabang willow bersinar dengan kilatan darah samar seperti ular piton yang haus darah. Duri tumbuh dari tubuh mereka dan melingkar ke arah Liu Ping. Kata, Bab 2218 Pengorbanan. 2218 Pengorbanan. Liu Ping terkejut dan segera melepaskan kekuatan suci untuk bertahan. Namun, divine power yang lebih besar itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari cabang pohon willow yang bergeser dan hancur dengan mudah. Tiba-tiba, penglihatan Liu Ping kabur dan sesosok tubuh memasuki garis pandangnya. Tanda seru. Sebelum dia bisa melihat siapa itu, dia merasakan kekuatan yang luar biasa mengirimnya terbang dan dia jatuh ke tanah tidak jauh. Liu Ping berdiri dengan cepat dan menoleh secara naluriah ketika dia menyadari bahwa tubuhnya baik-baik saja. Suzimo berdiri di tempatnya semula dan sudah terjerat oleh lusinan cabang pohon willow yang berduri dan berwarna darah. Sebelumnya, Suzimo adalah orang yang menyerang tepat waktu dan mendorong mundur Liu Ping, menyelamatkan nyawanya. Saudara muda Su, Liu Ping berseru dan hendak melangkah maju, bersiap untuk menyerang. Pang, pang, pang. Suzimo bergidik dan lusinan cabang pohon willow di tubuhnya patah, mengeluarkan suara tali busur yang putus. Jangan datang. Suzimo berteriak tanpa berbalik. Pohon willow ini tidak seperti tanaman lain. Ia bahkan berani menyerangnya, apalagi Liu Ping yang berada di belakangnya. Liu Ping menghentikan langkahnya dengan tergesa-gesa. Ketika dia mengejar Suzimo sebelumnya, dia secara bertahap menebak bahwa alasan mengapa tanaman di ruang ini tiba-tiba menjadi tidak menyerang mungkin karena Suzimo. Sekarang dia melihat itu, dia tidak lagi ragu. Saudara muda Su, berhati-hatilah. Aku akan menunggumu di formasi teleportasi. Liu Ping tahu bahwa dia tidak akan banyak membantu bahkan jika dia maju. Sebaliknya, dia akan mengalihkan perhatian Suzimo. Tidak perlu. Tinggalkan nama Anda di prasasti peringkat bumi terlebih dahulu. Aku akan bergegas sebentar lagi. Suzimo menjawab dengan santai tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, dia belum melihat para pembudidaya dari kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang bergabung. Jika dia tidak salah, kedua faksi itu kemungkinan besar berada di level 5. Jika mereka melihat Liu Ping bepergian bersamanya, Liu Ping mungkin akan terlibat. Liu Ping merenung sejenak dan berkata, bagus juga. Terima kasih, saudara muda Su. Jika saya tidak bertemu dengan Anda, saya akan mati di level 4. Sampai jumpa di pertarungan peringkat. Dia membungkuk pada Suzimo sebelum berbalik untuk pergi. Setelah sampai di formasi teleportasi, dia naik. Setelah tiba di level 5, Liu Ping merasa tubuhnya tenggelam, seolah-olah berat badannya bertambah tak terhitung. Setiap gerakannya menjadi jauh lebih lambat dan lebih sulit. Apakah ini tingkat 5? Liu Ping bergumam pelan dan melihat pasir yang melolong di sekitarnya. Segar, dia menuju ke depan. Setelah sekian lama, Liu Ping akhirnya melihat sebuah prasasti tinggi di cakrawala di depan, itu adalah prasasti peringkat bumi yang legendaris. Liu Ping mengeluarkan lencananya dan melihat peringkat ke-58. Haha, dia sangat senang. Untuk berpikir bahwa dia tidak hanya dapat meninggalkan namanya di prasasti peringkat bumi di babak penyisihan ini, peringkatnya juga tidak akan terlalu rendah. Aku ingin tahu siapa lagi dari akademi yang ada di sini. Liu Ping merenung sambil melangkah maju dengan cepat. Jika aku tidak salah, Senior Brother Ye dan Junior Sister Scarlet Rainbow pasti akan berada di depanku.
Kakak senior Liu dan kakak senior Wang seharusnya sama denganku. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke prasasti Earth Ranking. Tak lama kemudian, Liu Ping sudah bisa melihat lusinan pembudidaya tersebar di bawah prasasti peringkat bumi. Di antara mereka adalah rekan sekte dari Akademi Langit dan Bumi. Ye Fei dan Putri Scarlet Rainbow ada di antara mereka. Kakak senior Ye, kalian sangat cepat. Liu Ping melambaikan tangannya dan menyapa dari jauh. Semua orang dari Akademi Surga dan Bumi masih dalam posisi lotus. Mereka tidak bangun dan hanya melebarkan mata mereka tanpa menjawab. Meskipun Liu Ping bingung, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia akan mengukir namanya di prasasti Earth Ranking dan sedikit emosional saat dia tersenyum. Kakak senior Ye, kalian tidak menyangka aku akan tiba di sini secepat ini, kan? Sebenarnya, aku hampir mati di level 4. Syukurlah, saya bertemu junior brother Su dan dia membawa saya jauh-jauh ke sini. Begitulah cara saya melampaui semua orang dan tiba di sini. Petik 2. Saudara muda Su masih di level 4. Dia akan segera tiba. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Ye Fei berubah dan tatapan tegas melintas di matanya. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Ah! Tiba-tiba, Ye Fei berdiri dan meraung panjang, seolah-olah belenggu yang tak terhitung jumlahnya telah putus. Rambut hitamnya menjadi putih keabu-abuan dengan cepat dan menari saat wajahnya menua dengan cepat. Namun, matanya bersinar dengan tatapan tegas. Di alun-alun. Kerumunan itu tercengang. Dalam keadaan normal, tidak mungkin Ye Fei bisa membebaskan diri dari kekuatan immortal Tai Hua. Pada saat itu, kondisi Ye Fei benar-benar mengerikan. Seni pengorbanan umur. Para tetua Akademi Surga dan Bumi berseru kaget. Banyak pembudidaya yang hadir tercengang ketika mendengar itu. Keahlian rahasia ini berasal dari Akademi Langit dan Bumi dan sangat terkenal di domain abadi Cakrawala Surgawi dari domain abadi 9 Cakrawala dan bahkan seluruh dunia surgawi. Hanya ada 3 level untuk skill rahasia. Di level 1, setelah dirilis, seseorang akan kehilangan umur 100.000 tahun secara instan. Namun, mereka akan mendapatkan ledakan kekuatan yang sangat besar dalam waktu singkat. Ye Fei belum tua dan berusia sekitar 40.000 tahun. Namun, umur Dewa Bumi hanya 200.000 tahun. Setelah melepaskan keterampilan rahasia itu berarti Ye Fei langsung berubah dari usia puncaknya menjadi tahun-tahun senja. Ini akan berdampak besar pada masa depannya. Begitu seseorang memasuki usia senja, darah dan kondisi mental mereka akan memburuk dan akan ada banyak bahaya jika mereka ingin menembus ranah kultivasi utama. Apa yang Ye Fei lakukan setara dengan meninggalkan masa depannya untuk membebaskan diri dari segel yang ditinggalkan oleh Immortal Tai Hua. Itu tidak hanya di alun-alun. Semua orang di depan prasasti Earth Ranking tertegun sejenak dan tidak bisa bereaksi. Tidak ada yang mengharapkan Ye Fei yang awalnya disegel untuk tiba-tiba membebaskan diri. Saudara muda Liu, cepat dan mundur. Mata Ye Fei membelalak marah saat dia berteriak, Tai Hua dan yang lainnya membuat jebakan di sini. Beritahu saudara muda Su untuk tidak naik. Karena Liu Ping bepergian dengan Su Zimo, dialah satu-satunya yang dapat membantu Su Zimo menghindari malapetaka ini. Dalam hati Ye Fei, dia adalah yang nomor 1 dari sekte luar dan kakak senior Su Zimo dan yang lainnya. Dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi sesama rekan sekte di akademi. Dia harus menyerahkan segalanya untuk melindungi martabat akademi. Kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang mencoba yang terbaik untuk bergabung untuk membunuh saudara muda Su, dia tidak bisa menghentikan mereka dengan kekuatannya sendiri. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengingatkan Su Zimo untuk membiarkan rencana kerajaan abadi jin besar dan sekte terbang abadi sia-sia. Kamu memiliki keinginan mati. Ekspresi Immortal Tai Hua menjadi gelap saat dia tiba-tiba bangkit dari tanah. Seketika, dia tiba di depan Ye Fei dan mengulurkan telapak tangannya. Rune raksasa terkondensasi dan menyelimuti sekali lagi. Kekuatan yang ditukar Ye Fei untuk melepaskan Livespan Sacrifice Art sudah digunakan untuk membebaskan diri dari segel di tubuhnya. Saat ini, dia sama sekali tidak bisa bertahan melawan Immortal Tai Hua. Mencengkeram tenggorokan Ye Fei, Immortal Tai Hua bertanya dengan dingin dengan ekspresi membunuh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Tatapan Ye Fei ganas tetapi dia tidak bisa menyalurkan roh esensi dan ki darahnya.
Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah esensi ke arah wajah Immortal Taihua. Tertangkap basah, Immortal Taihua menoleh dengan tergesa-gesa tetapi tidak bisa menghindari semuanya saat darah berceceran di wajahnya. Immortal Taihua tanpa ekspresi saat darah mengalir di wajahnya perlahan, membuat wajahnya terlihat sangat menakutkan. Kamu menyebut dirimu sebagai I Abadi. Kamu, bagian tak tahu malu dari omong kosong. Wajah Ye Fei berubah menjadi ungu saat dia mengutuk dengan susah payah. Puff! Immortal Taihua mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menghancurkan tenggorokan Ye Fei. Kekuatan luar biasa melonjak ke dalam kesadarannya dan menghancurkan roh esensinya. Kepala Ye Fei terkoyak, memperlihatkan lubang darah yang mengejutkan. Bab 2219 Pengejaran 2219 mengejar. Alun-alun itu sunyi. Paling tidak, kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang tahu batas mereka ketika mereka bergabung untuk berurusan dengan Akademi Langit dan Bumi. Mereka hanya menahan murid akademi sehingga mereka tidak bisa mengganggu atau membantu Su Zimo. Meskipun para tetua Akademi Surga dan Bumi marah, mereka masih bisa menahannya. Tapi sekarang, sekte luar Akademi Surga dan Bumi nomor 1, Ye Fei, dibunuh oleh Immortal Taihua. Tanda seru. Situasi telah meningkat dan bahkan di luar kendali. Bahkan kelopak mata Heaven Immortal White Sea berkedut beberapa kali karena terkejut. Agar tidak terlalu berselisih dengan Akademi Langit dan Bumi ketika kedua faksi bergabung untuk membunuh Su Zimo, dia dan Pangeran Yuan Zuo telah menginstruksikan mereka untuk tidak membahayakan nyawa orang lain dari Akademi Langit dan Bumi. Namun, dia tidak menyangka Ye Fei begitu tegas dan lebih suka melepaskan seni pengorbanan umur daripada dikendalikan oleh orang lain. Selanjutnya, Ye Fei bahkan berbicara kasar kepada Immortal Taihua berkali-kali. Immortal Taihua adalah reinkarnasi dari Immortal sempurna. Meskipun dia berada di alam abadi bumi, dia memiliki kebanggaan dan martabat seorang dewa yang sempurna. Dia tidak bisa menerima dikutuk dan diludahi darah oleh Ye Fei di depan semua orang. Tidak dapat menahan niat membunuhnya lagi, dia membunuh Ye Fei di tempat. Bang! Para tetua Akademi Surga dan Bumi membanting meja dan berdiri dengan ekspresi marah. Laut Putih, apa artinya ini? Elder Zong sangat marah dan menendang meja di depannya, mengirimnya terbang menuju Flying Immortal Sect. Di arah Flying Immortal Sect, para kultivator yang dipimpin oleh Heaven Immortal White Sea dan yang lainnya berdiri satu demi satu dan meletakkan telapak tangan mereka di tas penyimpanan mereka. Situasi antara kedua belah pihak tegang dan pertempuran besar bisa terjadi kapan saja. Semuanya, tenang. Perfected Immortal Ceiling melepaskan tekanan tebal Perfected Immortal yang menyelimuti aula. Di bawah tekanan yang begitu besar dan agung, tidak ada pihak yang bisa menyerang. Dia menjadi tuan rumah pertemuan 10.000 tahun kali ini dan tentu saja tidak bisa membiarkan konflik antara kedua pihak meningkat menjadi pertarungan lain antara Dewa Surga. Laut Putih Abadi Surga secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya dan menyebarkan kipas lipatnya, mencibir dengan dingin, Penatua Zong, murid akademi Anda adalah orang yang mengirim provokasi berulang kali, mengakibatkan kematiannya. Immortal Taihua tidak bisa disalahkan untuk ini. Immortal Taihua adalah reinkarnasi dari Immortal yang disempurnakan. Bahkan saya harus menghormati ketika saya melihatnya. Bagaimana dia bisa dihina oleh Dewa Bumi? Petik 2. Tatapan Tetua He dipenuhi dengan kebencian saat dia berkata dengan dingin, maksudmu murid akademiku pantas dibunuh. Aku tidak mengatakan itu. Heaven Immortal White Sea mengangkat bahu sedikit dan berkata, namun, aturan 9 surga adalah bahwa pertempuran hidup dan mati diperbolehkan. Flying Immortal Sect juga tidak melanggar aturan. Meskipun semua yang telah dilakukan kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang sampai sekarang tidak tahu malu, itu memang sesuai aturan. Pangeran Yuan Zuo juga sedikit mengangkat alisnya dan menimpali. Mengapa? Penggarap sekte lain diizinkan mati tetapi bukan murid Akademi Langit dan Bumi. Puncak hijau abadi surga terbatuk dengan lembut dan berkata, sampai titik babak penyisihan ini, banyak murid sekte dan faksi telah meninggal. Aku belum pernah melihat senior mereka begitu gelisah. Bukankah reaksi beberapa tetua ini terlalu dilebih-lebihkan? Bukannya murid akademi tidak bisa mati. Itu karena mereka tidak bisa mati dengan cara yang tidak adil. Penatua Zong berteriak, jika Taihua dari Flying Immortal Sekte telah bertarung secara adil dengan Ye Fei,
aku tidak akan keberatan bahkan jika Ye Fei mati. Namun, Tai Hua dan dua lainnya mengepung Ye Fei dan menyegelnya terlebih dahulu. Sekarang mereka membunuhnya, jadi bagaimana jika saya mendapat reaksi yang sangat besar? Apakah saya tidak diizinkan untuk berbicara? Laut Putih Abadi Surga terkekeh dan berkata, Tetua, jika pembudidaya sekte terbang abadi atau kerajaan abadi jin besar terbunuh, kami tidak akan mengatakan apapun tidak peduli metode apa yang digunakan. Tidak ada yang bisa disalahkan karena kurangnya kompetensi mereka. Itu benar. Pangeran Yuan Zuo juga tersenyum dan mengangguk, menambahkan. Kalian, Penatua Zong dipenuhi amarah tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Orang baik. Di samping, Yun Ting tiba-tiba mengangkat mangkuk anggurnya dan menunjuk ke arah 9 langit sebelum menumpahkan anggur ke tanah. Tetua, ayo duduk dan tunggu babak penyisihan berakhir. Kesempurnaan abadi Sieling berkata dengan suara yang dalam, saya percaya bahwa Immortal Tai Hua membunuh Ye Fei secara tidak sengaja pada saat dorongan hati. Setidaknya, sampai sekarang, murid Akademi Langit dan Bumi lainnya tidak terluka. Para tetua Akademi Surga dan Bumi memiliki ekspresi pucat dan menolak untuk duduk. Mereka berdiri di tempat dan terus memandangi 9 langit. Di depan prasasti peringkat bumi. Ketika Immortal Tai Hua membunuh Ye Fei, semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga para pembudidaya di sekitarnya terkejut. Bahkan para pembudidaya kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang tertegun sejenak dan tidak bisa bereaksi. Oh. Mata Putri Scarlet Rainbow memerah dan dia memiliki ekspresi sedih saat dia menangis terus-menerus. Murid akademi lainnya yang ditahan juga memiliki ekspresi sedih. Di kejauhan, Liu Ping terkejut saat melihat itu. Adegan ini berdampak besar padanya. Awalnya, dia datang ke sini dengan gembira dan bersemangat, bersiap untuk mengukir namanya di prasasti peringkat bumi, hanya untuk menyaksikan pemandangan ini. Dia benar-benar tidak siap. Setelah itu, Liu Ping akhirnya menyadari apa yang terjadi. Kakak senior Ye sudah mati. Tai Hua abadi dan yang lainnya akan menyerang saudara muda Su di sini. Saya harus memberitahu saudara muda Su dan tidak membiarkannya naik. Pikiran itu melintas di benak Liu Ping. Tepat setelah itu, Liu Ping menggertakkan giginya dan berputar, berlari kembali ke arah dia datang. Kidarahnya melonjak dan dia melepaskan semua kekuatan surgawi dan keterampilan rahasianya, menyalurkan kecepatannya hingga batasnya. Ekspresi Tai Han berubah dan dia langsung menyadari bahwa ada murid Akademi Langit dan Bumi yang tidak ditahan oleh mereka. Tai Han melaju ke arah Liu Ping. Meskipun dia telah membuang-buang waktu di level 2, dia masih bisa mengejar dan menduduki peringkat keempat di prasasti peringkat bumi. Orang bisa membayangkan kecepatan teknik gerakannya. Meskipun Liu Ping pergi lebih dulu, Tai Han menyusulnya tidak lama kemudian. Niat dingin datang dari belakang. Tanpa menoleh ke belakang, Liu Ping dapat merasakan bahwa Tai Han semakin dekat dan semakin dekat. Swoosh, swoosh, swoosh. Tai Han melambaikan tangannya dan mengumpulkan esens ki-nya, melepaskan beberapa bila es yang setipis sayap jangkrik. Seketika, mereka merobek udara dan menebas punggung Liu Ping. Liu Ping menyihir kekuatan surgawi dan seni dharma saat dia berlari. Bang, bang. Keduanya bentrok dan bila es sangat tajam, memotong kekuatan suci Liu Ping menjadi berkeping-keping. Uff. Meskipun beberapa bila es tidak mengenai organ vital Liu Ping, itu menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Seteguk darah dipenuhi pecahan es dan hidung serta mulutnya dipenuhi udara dingin. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Liu Ping melebarkan matanya dan memaksa dirinya untuk fokus. Mengabaikan luka-lukanya, dia terus berlari ke depan. Meskipun kekuatan bila es melemah, mereka masih berdampak besar pada tubuhnya. Seiring waktu berlalu, Liu Ping merasakan anggota tubuhnya menjadi lebih dingin saat dia menggigil terus-menerus, bahkan rambut dan alisnya tertutup lapisan es. Ki-darah di tubuhnya bersirkulasi lebih lambat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda membeku. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi sebaiknya kamu berhenti di jalurmu agar rasa dingin tidak menyusup ke organ dan tulangmu dan merusak fondasimu. Suara tanpa emosi Tai Han terdengar di samping Liu Ping. Jika bila esku menyerang kesadaranmu, bahkan Dewa Sempurna tidak akan bisa menyelamatkanmu. Previous. Bab 2220 tubuh yang lebih baik. 2220 tubuh yang lebih baik.
Apakah aku hidup atau mati bukan urusanmu. Liu Ping berteriak dan tiba-tiba menyalurkan roh esensinya, melepaskan keterampilan rahasia. Suhu garis keturunannya yang awalnya akan membeku naik dengan cepat dan dalam sekejap mata mendidih dengan api merah. Sosok Liu Ping berubah menjadi seberkas api dan kecepatannya meningkat secara eksponensial, hampir terbang di udara. Dia berlari ke kejauhan dan menjauhkan diri dari Tai Han dengan cepat. Memem. Tanda seru. Sambil mengerutkan kening, Tai Han bergegas menyusul juga. Namun, bahkan jika teknik gerakannya berada pada batasnya, dia hanya akan bisa menyamai Liu Ping paling banyak dan tidak akan bisa mendekat. Berapa lama kamu bisa bertahan dengan membakar esens blood untuk melepaskan teknik pelarianmu? Tai Han berkata dengan dingin, ketika kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, serangan bila es di tubuhmu akan menjadi lebih ganas dan kamu pasti akan mati. Essence Blood setara dengan fondasi ki darah seorang kultivator. Teknik melarikan diri ini jarang dimulai dan efeknya sangat mengejutkan saat dirilis. Teknik Blood Ignition Escape ini mirip dengan Dharmic Blood Escape tetapi berbeda. Teknik pelarian darah Dharmic mengeluarkan sebagian dari ki darah kultivator dengan imbalan peningkatan kecepatan sesaat tanpa merusak fondasi dan tubuhnya. Namun, teknik Blood Ignition Escape mengharuskan seseorang untuk membakar essence blood-nya terus-menerus. Jika dia tidak bisa menghentikannya dan darah esensinya terbakar terus-menerus, itu pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pembudidaya dan menyentuh fondasi mereka bahkan mungkin mati. Alasan mengapa Liu Ping dapat bertahan melawan invasi Ki Beku dan Bila Es untuk saat ini adalah karena kekuatan luar biasa yang dilepaskan dengan membakar darah esensinya. Di satu sisi, kekuatan itu digunakan untuk meningkatkan kecepatannya. Di sisi lain, itu digunakan untuk bertahan melawan Ki Beku dan Bila Es di tubuhnya. Setelah darah esensinya habis dan Ki dingin menyerang, dia pasti akan mati seperti yang dikatakan Tai Han. Liu Ping juga mengetahuinya, tetapi dia tidak berhenti di jalurnya. Jika bukan karena saudara muda Su, saya akan mati di level 4. Hidup saya diselamatkan oleh saudara muda Su. Aku tidak bisa membiarkan dia naik. Kakak senior Ye mengorbankan dirinya dan mati. Aku tidak boleh mengecewakannya. Tidak hanya saya harus mengingatkan saudara muda Su, saya harus mengingatkan rekan sekte saya dari akademi. Aku harus bertahan. Liu Ping mengingat pikiran itu berulang kali. Darah esensinya terbakar lebih cepat dan tubuhnya menjadi lebih lemah saat perjalanan semakin lama. Namun, tatapannya menjadi lebih tegas. Aku harus bertemu junior brother Su hidup-hidup. Saya ingin memberitahu dia segalanya sehingga dia dapat mencegah sesama murid kita yang lain. Dengan obsesi itu, Liu Ping benar-benar meledak dengan keinginan yang mengejutkan untuk bertahan melawan pengejaran Tai Han. Seperti Ye Fei, dia menolak untuk tunduk. Di alun-alun, semua orang tergerak ketika mereka melihat kultivator akademi yang terbakar dengan api tetapi memiliki aura dingin di atas kepalanya, meskipun dia memiliki ekspresi pucat, tatapannya tegas. Pada saat itu, banyak pembudidaya akhirnya mengerti mengapa Akademi Surga dan Bumi adalah salah satu dari 4 sekte abadi. Semua orang secara bertahap mengerti apa yang Ye Fei ingin lindungi bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Itu adalah martabat Akademi Surga dan Bumi. Murid Akademi pasti tidak akan sujud. Jika ini terus berlanjut, murid Akademi itu tidak akan bisa bertahan. Saya tidak mengharapkan hasil ini. Akademi Surga dan Bumi kehilangan 2 orang berturut-turut dan Putri Scarlet Rainbow adalah satu-satunya di peringkat bumi kali ini. Namun, mereka memenangkan rasa hormat dari banyak orang. Liu Ping, Dewa Bumi yang kekuatan tempurnya bahkan tidak bisa melewati level 4, adalah dunia yang terpisah dari Tai Han. Namun, di bawah pengawasan kultivator yang tak terhitung jumlahnya, Liu Ping berhasil melarikan diri dari kejaran Tai Han dan akhirnya melihat formasi teleportasi ke level 4. Para tetua akademi menyaksikan semuanya dengan mata memerah. Ketika Liu Ping tiba di formasi teleportasi, dia berbalik dan menyeringai pada Tai Han yang sedang menyerbu. Dia meninggalkan level 5 dan menghilang. Berdiri di sana, Tai Han ragu sejenak tapi tidak mengejar Liu Ping. Bahkan jika dia berhenti mengejar, Liu Ping akan mati. Selain itu, medan level 4 rumit dan vegetasinya subur. Jika dia bertemu Su Zimo di dalam, hasilnya tidak dapat diprediksi dan dia tidak perlu mengambil risiko. Pada pemikiran itu, Tai Han berbalik dan berjalan menuju prasasti Earth Ranking.
Tingkat 4. Di depan pohon willow raksasa, Suzimo memegang cabang kecil berwarna hijau giok di tangannya. Cabang pohon itu adalah harta karun level 4. Harta karun itu disebut kayu Jupiter, tetapi sebenarnya itu adalah batu yang jatuh dari kayu Jupiter. Namun, itu tampak seperti dahan pohon dan dipenuhi dengan kehidupan. Suzimo memegang kayu Jupiter. Tubuh sejati teratai hijau memiliki keinginan kuat untuk melahap dan mengambil kekuatan kayu Jupiter untuk dirinya sendiri. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak melemparkan kayu Jupiter ke dalam tripod penekan neraka. Sebagai gantinya, dia menyimpannya di tas penyimpanannya terlebih dahulu. Hell Suppression Tripod memiliki kesempatan untuk memperbaiki dinding tripod keempat setelah melahap batu Venus. Meskipun jiwa suci Azure Dragon tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, jika dia mendapatkan harta lainnya nanti, tidak akan terlambat untuk memberikannya kepada tripod penekan neraka. Namun, tidak banyak harta yang cocok untuk diserap oleh Green Lotus True Body. Satu demi satu, dahan willow menari-nari di sekitar Suzimo dan menyentuh bahunya dengan lembut. Mereka terlihat sangat jinak dan tidak lagi memiliki agresi sejak awal. Bagian tengah pohon willow terbelah dengan paksa oleh Suzimo saat dia merebut kayu Jupiter. Bahkan dengan bantuan kayu Jupiter, kekuatannya tidak bisa melawan ciptaan teratai hijau. Pada saat itu, ia tahu bahwa hidup dan matinya bergantung pada satu pemikiran tentang Suzimo dan mulai memohon belas kasihan. Suzimo memiliki ekspresi mengejek saat dia melihat pohon willow di depannya dan mencibir, "Kamu hanya berpikir untuk memohon belas kasihan sekarang." Tiba-tiba, Suzimo merasakan sesuatu dan melirik formasi teleportasi tidak jauh dari sana. Sesosok tubuh terhuyung-huyung dengan wajah pucat dan bibir keunguan, Liu Ping yang naik belum lama ini. Apa yang telah terjadi? Suzimo bergegas maju dan berteriak. "Saudara muda Su, aku tidak akan berhasil. Tolong jangan naik." Ketika Liu Ping melihat Suzimo, dia merasa lega dan terengah-engah. Tai Hua dan yang lainnya sedang menjaga prasasti peringkat bumi, bersiap untuk bergabung untuk berurusan denganmu. Semua orang di akademi telah disegel oleh mereka. Mari kita bicarakan nanti. Kesadaran roh Suzimo bergerak dan mengamati Liu Ping sambil mengerutkan kening. Darah esensi Liu Ping benar-benar terbakar. Pada saat itu, bila es ki beku Tai Han yang memasuki tubuhnya melepaskan kekuatan yang menakutkan. Daging, tulang, dan organnya telah membeku menjadi es. Suzimo maju untuk mendukung Liu Ping. Saat telapak tangannya bersentuhan dengan lengan Liu Ping, itu pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Liu Ping benar-benar lumpuh tanpa nyawa tersisa. Ki dingin melonjak ke dalam kesadaran Liu Ping, ingin membekukan roh esensinya. Merasakan ini, Suzimo menyerang dengan tegas dan melepaskan esens ki yang kaya dan murni yang melonjak ke tubuh Liu Ping, menghancurkan bila es ki beku. Esens spirit Liu Ping selamat. Namun, tubuhnya juga hancur oleh benturan ini, berubah menjadi pecahan es yang berserakan di bawah kaki Suzimo. Tidak apa-apa kehilangan tubuh ini. Paling tidak, saya berhasil bertahan hidup. Petik 2. Esens spirit Liu Ping tertawa getir. Sebuah pikiran tersentak di benak Suzimo saat dia tiba-tiba berkata, "Tubuhmu itu juga tidak seberapa. Aku akan memberimu tubuh yang lebih baik." Kata, Bab 2221 Asimilasi. 2221 Asimilasi. Tubuh yang lebih baik. Liu Ping tersenyum pahit, mengira Suzimo menghiburnya. "Ini adalah 9 langit. Tidak ada tubuh fisik untuk menggantikan tubuh saya." Suzimo tetap diam dan mengantar esens spirit Liu Ping kembali ke pohon willow. Pohon willow itu sepertinya juga menyadari sesuatu dan sedikit takut, menyebabkan cabang-cabangnya yang terkulai sedikit bergoyang. Tanda seru, "Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang." Suzimo berkata dengan acuh tak acuh, "Pertama, aku akan membunuh roh esensimu. Jiwamu akan bubar dan semua ingatanmu akan terhapus. Penciptaan teratai hijau adalah satu-satunya dewa di antara tumbuhan di dunia. Tumbuhan di ruang ini mungkin tidak mengenali ciptaan teratai hijau. Namun, ketika mereka merasakan aura Suzimo, mereka merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka dan memilih untuk tunduk. Adapun pohon willow, keserakahannya menyebabkan dia ingin menggunakan kayu Jupiter untuk melahap Suzimo ketika merasakan kekuatan hidup yang kuat memancar darinya. Awalnya, Suzimo tidak berniat melepaskannya. Pohon willow bergetar dan ranting-rantingnya yang lembut membelai pakaian Suzimo terus-menerus, seolah memohon belas kasihan.
Suzimo melanjutkan, pilihan kedua, jangan menolak dan biarkan kakak laki-laki saya dari sekte yang sama mengasimilasi Anda. Esens spirit Anda akan menyatu dan dia akan mewarisi ingatan Anda juga. Dari sudut pandang tertentu, Anda akan terlahir kembali dengan cara lain. Selanjutnya, Anda akan meninggalkan tempat ini dan melihat dunia luar yang lebih luas. Sebenarnya, bukan masalah bagi Suzimo untuk membunuh esens spirit pohon willow dan membiarkan esens spirit Liu Ping bersemayam di dalam tubuh pohon willow. Namun, Liu Ping adalah manusia sedangkan pohon willow milik ras flora. Bahkan jika Liu Ping dapat mengendalikan tubuh pohon willow, dia akan merasakan ketidaknyamanan dan penolakan yang luar biasa, dia tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari tubuh tersebut. Tubuh pohon willow telah hidup lama dan melahap dewa bumi yang tak terhitung jumlahnya di level 4. Kekuatan hidupnya sangat besar dan tak terbayangkan, bahkan dewa surga umat manusia tidak dapat dibandingkan dengannya. Bertahun-tahun, ia bahkan telah mengambil alih kayu Jupiter untuk dibudidayakan. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh ini sangat menakutkan. Kalau tidak, dia tidak akan berani menantang Suzimo. Satu-satunya cara untuk melepaskan kekuatan penuh dari tubuh pohon willow adalah jika esens spirit pohon willow tidak melawan saat Liu Ping mengasimilasinya. Meskipun pohon willow akan mati, Liu Ping dapat mewarisi ingatannya, itu setara dengan perpaduan dua esens spirit. Dengan begitu, tubuh ini tidak akan menolak esens spirit Liu Ping. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia untuk Liu Ping dan pohon willow. Setelah hening sejenak, pohon willow melepaskan kesadaran roh dan menyetujui keputusan tersebut. Jika tidak setuju, dia akan dibunuh oleh Suzimo. Itu mungkin juga diasimilasi oleh Liu Ping dan meninggalkan dunia ini. Saudara muda Su, Liu Ping mendengarkan dari samping dan lambat laun mengerti apa yang dimaksud Suzimo. Kamu bisa mewarisi tubuh ini dulu. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat menggantinya jika bertemu dengan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Kata Suzimo. Baiklah. Liu Ping setuju dengan penuh semangat. Tanpa perlindungan tubuhnya, roh esensinya dapat menghadapi bahaya kapan saja. Terlebih lagi, tubuh pohon willow di hadapannya tidak tampak buruk. Pada saat itu, Liu Ping belum menyadari betapa menakutkan dan besarnya kekuatan yang terkandung di dalam tubuh pohon willow itu. Ini adalah kesempatan terbesar baginya hingga titik kultivasinya ini. Suzimo mengirim esens spirit Liu Ping ke dalam kesadaran pohon willow. Meski waktunya sempit, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia berdiri di tempat dan menjaga diam-diam dengan tatapan membara. Pohon willow terlalu berani. Bukan tidak mungkin untuk berubah pikiran dan melahap esens spirit Liu Ping setelah dia pergi. Merasakan tatapan Suzimo, riak terakhir di hati pohon willow juga menjadi tenang. Itu menyerah untuk menolak sepenuhnya dan membiarkan esens spirit Liu Ping mengasimilasinya. Kedua esens spirit mulai melakukan kontak dan secara bertahap menyatu. Esens spirit dari pohon willow adalah lampu hijau raksasa. Meskipun masih Earth Immortal, kekuatan esens spirit yang dilepaskan oleh bola cahaya jauh lebih kuat daripada esens spirit Liu Ping. Di hadapan lampu hijau raksasa itu, esens spirit Liu Ping paling banyak adalah titik cahaya seukuran kuku. Jika tidak menyerah untuk melawan sepenuhnya, Liu Ping tidak akan berhasil dalam asimilasinya. Di bawah tatapan Suzimo, titik cahaya menyerap energi lampu hijau sedikit demi sedikit dan semakin kuat. Tak lama kemudian, energi esens spirit Liu Ping akhirnya melampaui pohon willow dan kecepatan melahapnya meningkat secara signifikan. Setelah beberapa saat, hanya ada esens spirit yang tersisa di kesadaran. Asimilasi berhasil. Tentu saja, ingatan tentang pohon willow itu rumit dan Liu Ping membutuhkan waktu untuk mencernanya sepenuhnya. Setelah dua esens spirit menyatu, mereka tidak terlalu stabil dan harus terus menunggu. Bagaimanapun juga, nyawa Liu Ping tidak lagi dalam bahaya. Selanjutnya, setelah dia menguasai tubuh pohon willow sepenuhnya, seharusnya tidak ada seorang pun di level 4 yang dapat mengancamnya. Suzimo berbalik dan berjalan menuju formasi teleportasi tanpa ekspresi, bersiap untuk naik ke level 5. Saudara muda Su, jangan pergi. Saat itu, kesadaran roh Liu Ping terdengar. Roh esensinya belum stabil dan kesadaran rohnya tampak sangat halus. Tai Hua dan yang lainnya menyegel murid akademi. Itu karena kakak senior Ye mengorbankan hidupnya untuk membebaskan diri dari segel dan memperingatkan saya bahwa saya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mengorbankan nyawanya, Suzimo menghentikan langkahnya dan sedikit mengernyit.
Kakak senior Ye sudah mati. Dia melepaskan Livespan Sacrifice Art dan membebaskan diri dari segel di tubuhnya, mengingatkanku untuk berhati-hati dan memintaku menghentikanmu untuk naik. Kakak senior Ye Fei menyebut Tai Hua tidak tahu malu dan memuntahkan darah ke wajahnya sebelum dibunuh oleh yang terakhir. Saat Liu Ping mengirim pesan satu demi satu dengan kesadaran rohnya, ekspresi Suzimo menjadi semakin dingin. Kakak senior Ye Fei sudah mati. Meskipun Suzimo telah bergabung dengan Akademi Surga dan Bumi selama 1000 tahun, mereka berdua baru pertama kali bertemu di pertemuan 10.000 tahun ini. Keduanya tidak memiliki banyak hubungan. Paling-paling, mereka adalah teman sekte. Nyatanya, Suzimo tidak memiliki kesan mendalam tentang kakak senior Ye Fei. Namun, dia tidak mengira Ye Fei akan mati secara tragis di level 5. Dia pernah berpikir bahwa selama Akademi Surga dan Bumi tidak ikut campur dalam perseteruannya dengan Sekte Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang, murid Akademi akan terhindar dari pembunuhan dan pertempuran. Namun, dia tidak menyangka bahwa Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi juga memberi pelajaran Akademi Langit dan Bumi. Ekspresi Suzimo menjadi gelap dan niat membunuhnya melonjak saat dia berjalan menuju formasi teleportasi. Saudara muda Su, mengapa kamu masih menuju? Liu Ping memperhatikan saat Suzimo berjalan semakin jauh, merasa semakin khawatir. Namun, esens spirit miliknya baru saja disintesis dan tidak cukup stabil. Dia tidak bisa mengendalikan tubuh pohon Willow sepenuhnya dan tidak bisa berwujud manusia. Karena itu, dia tidak bisa pergi dan hanya bisa khawatir. Tidak banyak. Saya hanya akan membawa kembali mayat kakak senior Ye. Berdiri di formasi teleportasi, Suzimo berhenti sejenak dengan kilatan dingin di matanya sebelum berkata perlahan, selain itu, beberapa orang harus mati bersamanya. Bab 2222 aku akan mulai denganmu. 2222 aku akan mulai denganmu. Di alun-alun. Saat mereka melihat itu, setiap orang yang mendengar Suzimo memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa menggelengkan kepala dan menghela nafas, beberapa tampak menghina dan beberapa tampak khawatir. Ketika Laut Putih Abadi Surga melihat Liu Ping melarikan diri dan memberitahu Suzimo tentang hal ini, dia masih khawatir Suzimo akan takut dan tidak maju. Tanda seru. Dia hanya menghela nafas lega dan merasa lega saat melihat Suzimo telah naik ke level 5. Aku tahu anak itu terlalu baik. Dia tidak akan mundur. Pangeran Yuan Zuo memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah dia mengharapkan ini. Pemuda ini sangat berani dan tidak keberatan. Tidak ada yang dia tidak berani lakukan. Bagus bagi anak muda untuk menjadi tajam dan berdarah panas. Laut Putih Abadi Surga tersenyum. Sayangnya, dia akan mati kali ini. Pada saat itu, sudah ada 8 Dewa Bumi dari Kerajaan Abadi Jin Besar yang telah tiba sebelum prasasti peringkat bumi, termasuk Taihan. Termasuk Immortal Tai Hua, ada 10 Earth Immortal dari Flying Immortal Sect. Sebanyak 22 orang dari kedua faksi tersebut telah memasuki 9 surga. Saat ini, 18 orang telah tiba dan sedang menunggu Suzimo mengantarkan dirinya sendiri. Di antara mereka adalah ahli Earth Immortal puncak seperti Immortal Tai Hua, King Chenzi dan Taihan. Mengingat barisan yang begitu besar, bahkan surga abadi tingkat 1 atau 2 kemungkinan besar akan mati di sini. Yang mulia, apakah Tuan Su akan baik-baik saja? Su Xiaotian bertanya dengan lembut dengan ekspresi khawatir. Xie Qingcheng membuka mulutnya sedikit, ingin berbicara tetapi berhenti. Pada akhirnya, dia menghela nafas dengan lembut tanpa mengatakan apapun. Jika Suzimo tidak mengeluarkan begitu banyak kartu truf di level 4 sebelumnya, dia mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, dia telah menghabiskan banyak energi untuk menyelesaikan level 4. Dia telah merilis banyak kartu truf sebelumnya dan tidak dapat melepaskannya lagi dalam waktu singkat. Di sisi lain, Dewa Tai Hua, King Chenzi, Taihan dan Dewa Bumi lainnya telah menunggu lama untuk menghemat energi mereka. Terlepas dari perbedaan kekuatan antara kedua pihak, ada perbedaan besar dalam hal kondisi. Bagaimana pertempuran ini bisa terjadi? Para tetua akademi berdiri di tempat dengan ekspresi sedih. Mereka tidak bisa menghentikan Suzimo naik dan hanya bisa membiarkan situasi berkembang. Di antara semua orang yang hadir, mungkin hanya ada satu orang yang paling santai dan tenang. Yunting melihat sosok di 9 surga dan minum semangkuk anggur kental, bergumam,
kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Agar adil, bahkan jika dia berada di posisi yang sama, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan memenangkan ronde ini. Angin ganas melolong dan pasir kuning mengepul. Di depan prasasti pemeringkatan bumi, sesosok mayat tergeletak di sana tanpa bergerak dengan sebagian besar tubuhnya tertutup badai pasir. Di samping, ada puluhan sosok yang tersebar, baik duduk maupun berdiri. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda tetapi mata mereka yang terbuka sesekali mengungkapkan sedikit antisipasi. Tak lama, sesosok melangkah dari jauh. Tai Han yang mengejar Liu Ping sebelumnya dan akhirnya kembali. Di mana dia? King Chenzi mengangkat alisnya dan bertanya. Dia melarikan diri. Tai Han tidak banyak bicara dan menjawab dengan dingin. Dia melarikan diri. King Chenzi mengerutkan kening dan bertanya, kamu adalah Komandan Agung Pengawal Eksekusi Bumi. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang seperti itu melarikan diri? Dia membakar darah esensinya untuk melepaskan teknik pelariannya. Aku tidak bisa mengejarnya. Tai Han berkata, namun, dia tidak akan bisa bertahan setelah dihantam oleh bila esku. Immortal Tai Hua membuka matanya dan mencibir. Dia sedikit marah sambil menggerutu, namun, jika dia memberitahu Suzimo tentang ini, persiapan kita mungkin sia-sia. Tidak, suara Tai Han juga tidak berfluktuasi saat dia berkata, sebelumnya, aku mempelajari Suzimo. Jika dia tahu bahwa seorang murid akademi mati di tangan kita, dia pasti akan naik. Oh, Immortal Tai Hua bertanya, dia akan datang meskipun tahu bahwa dia akan mati. Dia tidak takut mati, Tai Han berkata dengan dingin. Saat Immortal Tai Hua hendak berbicara, ekspresinya berubah. Pada saat yang sama, semua pembudidaya sebelum prasasti Earth Ranking merasakan sesuatu. Beberapa orang yang sedang beristirahat dengan mata tertutup juga membukanya. Bahkan ekspresi Feng Yin berubah saat dia melihat ke kejauhan. Di pasir kuning tak berujung, sesosok berjalan perlahan. Orang itu tampaknya sangat lambat. Namun, setiap langkah menyebabkan tanah di bawah kaki semua orang bergetar, seolah-olah binatang buas tertinggi akan lahir jauh di bawah tanah. Niat membunuh yang sangat menakutkan memenuhi dunia yang membuat seseorang merinding. Dia ada di sini. Immortal Tai Hua dan 17 Dewa Bumi teratas lainnya dari Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi terbang berdiri satu demi satu. Tatapan mereka semakin kuat dan aura yang kuat menyembur keluar dari tubuh mereka, melolong ke arah sosok itu seperti tsunami. Semua Dewa Bumi yang bisa mencapai tempat ini dan meninggalkan nama mereka di prasasti peringkat bumi telah terkenal selama bertahun-tahun. Semuanya adalah paragon yang tiada taranya. Siapapun dari 18 orang itu tidak akan takut pada Suzimo. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura Suzimo bertabrakan dengan aura yang masuk dan seolah-olah serangkaian petir terdengar di cakrawala, menyebabkan ruang bergetar. Suzimo tidak mundur satu langkah pun dan masih terus maju. Dia benar-benar berani datang. Yue Feng dari Mountain Sea Immortal Sekte sedikit mengernyit. Mungkin dia ingin binasa bersama paragon dari Kerajaan Abadi Jin Agung dan Sekte Terbang Abadi ini, desah Xie Yun dengan lembut. Bunuh bersama. Yun Lei menggelengkan kepalanya. Dengan Immortal Tai Hua, King Chenzi dan Tai Han, 3 Dewa Bumi, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Sungguh niat membunuh yang kuat. Di kejauhan, Feng Yin tiba-tiba bergumam. Dalam sekejap, Tai Hua dan yang lainnya bergegas maju dan mengepung Suzimo dalam sekejap mata. Ketika Xie Yun melihat bahwa tidak ada seorang pun yang menjaga Putri Scarlet Rainbow, dia datang ke samping dan menyebarkan seni Dharma, ingin melepaskan segel di tubuhnya. Namun, segel Immortal Tai Hua terlalu mendominasi. Dia merilis seni Dharma berturut-turut tetapi hanya bisa menghilangkan segel di lidah Putri Scarlet Rainbow, sebagian besar batasan pada tubuhnya tidak dapat digoyahkan. Saudara muda Su, Princess Scarlet Rainbow memiliki ekspresi sedih. Saat dia bisa berbicara, dia meraung, kakak senior Ye dibunuh oleh Tai Hua. Kamu harus membalas dendam untuknya dan membunuh Tai Hua. Jangan khawatir. Menyurvei sekelilingnya, Suzimo memandang Tai Hua dan yang lainnya dan berkata perlahan, semua Dewa Bumi dari Kerajaan Abadi Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang harus mati bersama kakak senior Ye di 9 surga hari ini. Fufu. King Chenzi menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil dengan ekspresi mengejek. Suzimo, kamu mungkin tidak menyadari situasimu saat ini, kan? Biarkan saya memperkenalkan diri.
King Chenzi mengangkat kepalanya sedikit dan diinterupsi oleh Su Zimo saat dia berbicara. Kamu tidak perlu memperkenalkan diri. Su Zimo memelototi King Chenzi yang tidak jauh dan berkata dengan dingin, aku akan mulai denganmu. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zimo menginjak tanah dengan keras. Seluruh tanah bergetar hebat. Retakan. Segera setelah itu, tepat di depan semua orang, retakan besar dan gelap muncul di tanah level 5. Suara dengungan pedang bergema dari dalam dengan niat membunuh yang mendidih. Previous. Bab 2223 bunuh. 2223 bunuh. Tidak ada yang berani percaya bahwa Su Zimo akan berani menyerang lebih dulu melawan pengepungan Dewa Bumi Puncak seperti Tai Hua. Seekor binatang buas tak tertandingi yang dipenuhi dengan niat membunuh dan dibentuk dari ki pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek dari tanah dan menggigit King Chenzi. King Chenzi tidak menyangka serangan Su Zimo akan datang dari bawah tanah. Gravitasi level 5 jauh lebih unggul dari dunia luar dan tanah di bawah kaki semua orang jauh lebih kokoh daripada tanah di luar. Adegan langkah Su Zimo yang memecahkan tanah terlalu mengejutkan. Tanda seru tanda seru. King Chenzi sedikit tercengang ketika seekor binatang buas yang mengancam melesat keluar dari bawahnya, menyerbu ke arahnya dengan aura pembunuh. Pergi. Pada akhirnya, kekuatan tempur King Chenzi menduduki peringkat 10 besar di peringkat bumi. Meskipun dia kehilangan inisiatif melawan serangan mendadak itu, reaksinya sangat cepat. Dia menyalurkan ki darahnya dan melayang ke udara, melepaskan keterampilan rahasia gerakan tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, tangan King Chenzi melambai terus-menerus, memadatkan esens ki-nya menjadi benang hitam yang melilit binatang buas itu untuk menunda kecepatannya. Kerajaan abadi jin besar dan pembudidaya lain dari Sekte Abadi Terbang menyerang satu demi satu juga. Beberapa dari mereka menyerang Su Zimo sementara yang lain melepaskan seni abadi dan kekuatan surgawi, menyerang binatang buas yang muncul dari tanah. Sekarang semua orang telah bergabung, tentu saja tidak mungkin mereka duduk diam dan menonton Su Zimo menyerang King Chenzi. Immortal Tai Hua mengulurkan ujung jarinya dan menggambar rune yang rumit di udara dengan cepat, memancarkan cahaya yang menyilaukan saat dia bersiap untuk menyerang Su Zimo. Tiba-tiba, merasakan sesuatu, Immortal Tai Hua berputar dan berteriak pada King Chenzi yang melompat ke udara, awas di sana. Ketika King Chenzi melihat bahwa dia telah melarikan diri dari kejaran binatang buas di bawahnya, dia baru saja mengatur napas dan rileks ketika mendengar peringatan Immortal Tai Hua. Tepat di belakangnya, sebuah bayangan besar menyelimuti kepalanya. Niat membunuh yang lebih mengerikan menyelimutinya dan itu terasa dingin sampai ke tulang, hampir meresap ke dalam organnya. King Chenzi merasakan kulit kepalanya menusuk dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Pada saat itu, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Sampai titik kultivasinya ini, dia juga telah mengalami bahaya hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak pernah ada waktu ketika dia merasa begitu dekat dengan kematian. Kabut darah dimuntahkan. Tubuh King Chenzi dimakan oleh mulut raksasa dan langsung hancur menjadi kabut darah. Roh esensinya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan dihancurkan di tempat. Bahkan sampai kematiannya, King Chenzi tidak tahu apa yang telah membunuhnya. Adapun para pembudidaya yang menonton dari pinggir, mereka melihat semuanya dengan jelas. Saat tanah terbelah dan binatang buas dengan sayap menyerang, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi naga surgawi di cakrawala dan menukik ke bawah. Serangan gabungan dari ular naga memiliki niat membunuh yang sangat kuat dan King Chenzi mati di tempat. Set, terengah-engah terdengar dari alun-alun. Banyak pembudidaya terkejut saat melihat apa yang terjadi di 9 surga. Melawan pengepungan Tai Hua dan 17 Dewa Bumi Puncak lainnya, saat pertempuran pecah, Su Zimo adalah orang yang membunuh King Chenzi dari Sekte Abadi Terbang dengan metode gemuruh. Apa itu ular naga sebelumnya? Sungguh serangan yang mengerikan. Aku bahkan bisa merasakan niat membunuh itu melalui cermin kuno cakrawala. Aku ingin tahu apakah itu kekuatan suci atau keterampilan rahasia. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ini seharusnya menjadi kartu truf terkuat Su Zimo. Keributan pecah di kerumunan. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Jika aku tidak salah, serangan tadi seharusnya adalah seni pedang pembantaian bumi yang legendaris. Sieling abadi yang sempurna berkata perlahan. Seni pedang pembantaian bumi. Su Zimo dari Akademi sebenarnya memiliki 2 dari 3 seni pedang hebat, pembunuhan manusia dan bumi.
Itu menjelaskan mengapa Yunting menantangnya secara terbuka. Jika itu masalahnya, tidak mengherankan mengapa King Chenzi mati karena seni pedang pembantaian bumi. Saat dia mengatakan itu, keributan yang lebih keras terjadi. Kebanyakan pembudidaya tidak mengenali serangan itu sama sekali. Yunting adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi tenang dan senyum tipis di wajahnya, dia tidak terkejut. Kembali di makam kaisar, ketika mereka berdua bertarung, Yunting telah melihat dua seni pedang Suzimo. Namun, bahkan dua seni pedang tidak bisa mengalahkan pedang pembunuh manusianya. 9 surga. Kematian King Chenzi tidak menghentikan pertempuran. Sebaliknya, itu mengintensifkan serangan para pembudidaya lainnya. Tidak ada lagi yang meremehkan Suzimo. Sebagian dari pembudidaya menyerang dan menghancurkan ular yang melonjak dan naga suci yang disulap oleh seni pedang pembunuh bumi sementara bagian lainnya menyerang Suzimo. Fisik Taihan kuat dan ki darahnya kuat. Dengan ekspresi dingin, dia tiba di hadapan Suzimo dalam sekejap mata dan bersiap untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Dari prediksi peringkat bumi, dia tahu bahwa Suzimo sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Kembali ke kedalaman palung laut level 2, keduanya juga bertarung satu kali. Namun, situasi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan dengan kematian King Chenzi, ada lebih dari 10 pembudidaya yang menahan Suzimo, termasuk Immortal Taihua yang memiliki serangan paling mengerikan. Selama Suzimo sedikit terganggu, dia pasti akan terluka parah dalam pertarungan jarak dekat. Mengaum. Tiba-tiba, Suzimo membuka mulutnya dengan ekspresi bermartabat dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga seperti tatapan berlian yang marah dari seorang Vajra. Kedengarannya seperti raungan naga, teriakan burung phoenix dan teriakan semua binatang. Dengan Suzimo sebagai pusatnya, kekuatan domain suara yang menakutkan hampir terwujud dan menyebar seperti arus udara. Banyak pembudidaya bergidik. Ketika beberapa pembudidaya melihat Suzimo berbicara, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera melepaskan keterampilan rahasia domain suara mereka. Namun, keterampilan rahasia domain suara mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari keterampilan rahasia raungan naga Suzimo dan dihancurkan dengan mudah. Serangan para pembudidaya itu menghilang seketika. Bahkan rune yang baru saja disulap oleh Immortal Taihua menunjukkan tanda-tanda bubar. Taihan adalah yang pertama dipukul. Ah! Mata Taihan melebar saat dia menggeram dan mengedarkan seni Dharma. Lapisan es dengan cepat terbentuk di telinganya saat dia merasakan dampak dari skill rahasia Dragon Roar. Retakan, retakan. Lapisan es hancur seketika tetapi memblokir kerusakan terbesar dari skill rahasia Dragon Roar. Mengingat fisik dan ki darah Taihan, dia bisa menahan kekuatan yang tersisa. Meskipun serangan para pembudidaya lainnya menghilang, fondasi mereka tidak terluka. Ki darah beberapa pembudidaya bergemuruh dan tsunami melonjak saat mereka bertahan melawan dampak dari keterampilan rahasia raungan naga. Beberapa pembudidaya memiliki fisik yang sedikit lebih lemah tetapi mereka dapat melepaskan keterampilan rahasia domain suara dan meniadakan sebagian besar kerusakan. Darah merembes keluar dari telinga mereka tetapi mereka mengedarkan ki darah mereka dan luka mereka sembuh total. Dari 17 dewa bumi yang tersisa, hanya satu yang memiliki ekspresi kaku dan tatapan kusam. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak dengan darah mengalir dari semua lubang dan jatuh ke tanah, mati. Kultivator itu berasal dari Flying Immortal Sect. Fisik dan ki darahnya lemah dan itu adalah kelemahan terbesarnya. Namun, dalam hal seni abadi dan kekuatan surgawi, dia berada di urutan kedua setelah Immortal Taihua. Untuk berpikir bahwa dia akan dibunuh di tempat oleh keterampilan rahasia raungan naga Suzimo bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyerang. Kultivator terbaring lemas di tanah seperti tumpukan lumpur. Tulangnya sudah hancur oleh skill rahasia Dragon Roar. Dalam sekejap mata, dua orang dari Flying Immortal Sect mati berturut-turut.